Suaranya hilang ya? Oke, silakan, Mbak sih. Eh, jelas nggak, Kak Juza? Tadi suaranya tadi sempat hilang. Hafiz, Kalau sekarang jelas. atau Sekarang jelas ya. iya jelas-jelas. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutkan. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan biar izin dirahmati dan dijaga Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya selaku pemakalah pertama untuk menyampaikan tentang tema originalitas Al-Qur'an, yang mana kita satu kelompok diberikan amanah untuk menyampaikan presentasi sendiri-sendiri dan sepertinya kita tidak ada yang berkoordinasi, jadi kita membuat tulisan sesuai dengan apa yang kita pahami terkait originalitas Al-Quran. Baik, langsung saja terkait dengan Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran merupakan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penutup kitab-kitab langit yang juga sekaligus menjadi penutup ajaran Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia. Al-Quran merupakan sumber ajaran Islam yang Allah Subhanahu Wa Taala istimewakan dari ajaran-ajaran yang lainnya dengan kesempurnaan dan keumuman universal. Dari sinilah Al-Quran mempunyai keistimewaan yang tidak dihasilkan kitab-kitab lain sebagai ciri khas kitab terakhir yang merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala sebagai risalah terakhir. Berikut beberapa aspek terkait uh, penting yang membentuk pemahaman tentang istilah originalitas Al-Quran. Teori asal usul. Dalam tradisi Islam, Al-Quran dianggap sebagai wahyu yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril. Kemudian ada beberapa poin-poin kunci terkait asal usul. Yang pertama, wahyu ilahi. Yang seperti tadi dijelaskan di awal juga, Al-Quran adalah wahyu yang langsung turun dari Allah Subhanahu wa taala dan bahwa setiap ayat dan katanya dalam Al-Quran dianggap sebagai ucapan Allah sendiri. Al-Quran merupakan kitab suci. Hal ini merupakan sudah banyak mengetahuinya, namun masih banyak belum mengetahui tentang isinya. Nah, bahasa asli dari Al-Quran adalah bahasa Arab yang masih tetap terjaga hingga kini, turun-temurun dari zaman Nabi Muhammad, dilestarikan dalam bahasa aslinya, ini bahasa Arab. Kemudian malaikat Jibril sebagai perantara wahyu. Malaikat Jibril bertugas menurunkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ayat-ayat Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW yang menyampaikan dan dikonfirmasi dalam Al-Qur'an ada di beberapa tempat. Di sini kami belum sempat menuliskannya cuma ya. Namun ada yang artinya di sini dikatakan bahwasanya dan sesungguhnya Al-Qur'an ini diturunkan oleh Tuhan alam semesta, dibawa turun oleh Ar-Ruhul Amin ke dalam hatimu Muhammad agar kamu menjadi salah seorang pemberi peringatan. Dengan demikian wahyu dan agennya jelas bersifat spiritual dan internal bagi Nabi Muhammad SAW. Kemudian penurunan secara bertahap. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara bertahap selama kurang lebih 23 tahun. Proses ini dimulai dengan wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad di Gua Hiro pada tahun kurang lebih 610 Masehi hingga berlanjut hingga wafatnya beliau 632 Masehi kurang lebih. Kemudian penjagaan kemurnian dan kesucian teks. Al-Qur'an diyakini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perubahan atau distorsi sejak penurunannya. Hingga saat ini Allah menjanjikan untuk menjaga kesucian dan keutuhan Al-Qur'an sehingga memastikan bahwa teksnya tidak mengalami perubahan. Kebenaran Al-Quran adalah sesuatu yang pasti karena Al-Quran merupakan kalamullah yang maha benar dan Allah menjamin keasliannya sebagaimana firman-Nya, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami juga yang benar-benar memeliharanya. Surat Al-Hijr ayat 9. Tidak ada seorang pun yang bisa memalsukan ayat-ayat Al-Quran karena jaminan dari Allah Subhanahu wa taala memang bisa kita lihat buktinya secara langsung. Tidak seperti kitab-kitab lain. Kitab suci Al-Quran langsung ditulis begitu ayat Al-Quran turun dari langit. Rasulullah sendiri punya para penulis wahyu yang khusus bertugas untuk menuliskan ayat setiap saat.
Ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, seluruh ayat Al-Quran telah ditulis di atas berbagai bahan seperti pelepah kurma, kulit, dan lain sebagainya. Al-Quran turun dalam format suara, bukan dalam format teks. Dan kelebihan bahasa Arab itu mudah dihafal dibandingkan menghafal kalimat-kalimat bahasa Arab yang lain atau kalimat bahasa lainnya. Saat ini di permukaan bumi ini ada bermiliaran manusia yang menghafalkan Al-Quran. Dan ada ribuan yang telah menghafalkan seluruhnya. Mereka membacanya berulang setiap hari, setidaknya 5 kali sehari. Sekali saja ada orang yang salah membaca Al-Quran, akan ada ribuan orang yang mengingatkan kesalahan itu. Semua itu menjelaskan bahwasanya firman Allah Subhanahu wa taala atau Al-Quran itu memang dijaga keasliannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak mungkin Al-Quran dapat dipalsukan. Kemudian di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ada berbagai tulisan ayat Al-Quran yang masih terpisah-pisah. Ya, kemudian disatukan dan dijilid dalam satu bundel. Ya, saat itu yang dikhawatirkan ini adalah 70 penghafal Quran dari kalangan sahabat telah gugur sebagai syuhada. Sehingga Umar bin Khattab mengusulkan agar proyek penulisan Al-Quran, penulisan ulang Al-Quran segera dijalankan. Sehingga hasilnya menjadi berupa satu mushaf standar yang sudah baku. Kemudian di masa Khalifah Utsman bin Affan dilakukan standarisasi penulisan Al-Quran karena telah terdapat perbedaan teknis penulisan yang dikhawatirkan akan menjadi bencana di masa yang akan datang. Dan dengan adanya penulisan yang standar itu, maka semua mushaf yang terpisah-pisah ayatnya dikumpulkan dan dimusnahkan dengan cara dibakar. Sehingga yang ada hanya yang sudah benar-benar mendapat pengesahan dalam teknis penulisannya dan dikenal dengan istilah Rasul Utsmani. Selanjutnya, hubungan Al-Quran dengan kitab-kitab langit yang lain. Setiap muslim harus punya keyakinan dan yang kuat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitab kepada sebagian para nabinya. Karena hal ini seperti yang telah dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita melalui Al-Quran, maka kita pun beriman kepada kitab-kitab tersebut. Akan tetapi, pada waktu yang sama, kita tidak boleh mengakui bahwa kitab-kitab tersebut adalah kitab yang ada pada hari ini, atau kitab-kitab tersebut selamat dari perubahan. Hal ini diketahui dari kebiasaan orang-orang Yahudi yang suka merubah-rubah kitabnya, atau merubah kitab Taurat, sesuai dengan hawa nafsu mereka. Al-Quran diyakini sebagai penyeimbang dan penyempurna wahyu-wahyu sebelumnya. Al-Quran menyatakan bahwasanya ia datang untuk memperbaiki dan mengkonfirmasi apa yang telah diturunkan sebelumnya. Selanjutnya, pentingnya sanad dan mutawatir. Al-Quran memiliki rangkaian sanad atau rantai perawatan yang terjaga untuk memastikan keaslian dan kebenaran teksnya. Selain itu, Al-Quran juga disampaikan melalui metode mutawatir atau massa yang memastikan bahwa teksnya telah diterima secara luas dan konsisten oleh umat Islam. Dengan sanad, seorang menukil wahyu Allah Subhanahu wa taala dan hadis Rasul secara otentik sebagaimana asalnya, sehingga memberikan kekuatan hujjah bagi seorang muslim dalam berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW. Abdullah bin Mubarak rahimahullah taala mengatakan, al-isnadu minad din walau lal isnad laqala man syaa ma syaa. Sanad itu bagian dari agama. Kalaulah tidak ada sanad, orang akan sesukanya mengatakan apa saja yang dia inginkan. Riwayat oleh Muslim dalam muqaddimah sahihnya. Al-Quran dari segi periwayatannya sangat pasti benarnya, sehingga para ulama menyebut hal ini dengan ucapan qat'iyyus subut. Selain Al-Quran, di dunia ini tidak ada satupun kitab suci yang bisa dihafal oleh pemeluknya. Selain karena kitab-kitab suci mereka agak rancu, sebagaimana kerancuan pada doktrin dan perpecahan sekte dalam agama itu. Oleh karena itu, kita belum pernah mendengar adanya Paus di Vatikan sebagai pemimpin tertinggi umat Kristiani di dunia yang pernah menghafal seluruh isi Injil atau Bible di luar kepala. Para pendeta Yahudi tertinggi tidak ada satupun yang mengklaim telah berhasil menghafal seluruh isi Talmud atau Taurat secara keseluruhan dari ayat pertama hingga ayat yang penghabisan. Poin-poin di atas merupakan inti dari teori asal-usul Al-Quran dalam tradisi Islam. Kemudian selanjutnya pewahyuan Al-Quran. Awal mula pewahyuan.
Pewahyuan wahyu pertama kali terjadi saat Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun pada malam yang dikenal dengan Lailatul Qadar atau malam kemuliaan. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama dari Allah Subhanahu Wa Taala di Gua Hiro, di pegunungan Jabal Nur dekat Makkah. Di sana malaikat Jibril muncul dan menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW ketika usia beliau mendekati atau sekitar 40 tahun. Beliau telah banyak merenungi keadaan kaumnya dan menyadari bahwa keadaan kaumnya tidak sejalan dengan kebenaran. Beliau pun mulai sering uzlah atau mengasingkan diri dari kaumnya. Beliau biasa bertahanus di Gua Hiro yang terletak di Jabal Nur dengan membawa bekal air, roti gandum. Gua Hiro merupakan gua kecil yang berukuran 1,75 hasta dengan panjang 4 hasta dan seterusnya. Dalam sejarah penurunan Al-Quran, para ulama membagi dalam dua periode. Pertama, periode sebelum hijrah atau dikenal dengan ayat-ayat Makkiyah, yaitu ayat-ayat yang turun pada masa Nabi Muhammad SAW masih berada di Mekah selama kurang lebih 12 tahun, 5 bulan 13 hari. Kemudian periode pasca hijrah atau dikenal dengan sebutan ayat-ayat Madaniyah, yaitu ayat yang turun pada masa Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Momen pewahyuan, wahyu kepada Nabi Muhammad SAW terjadi dalam berbagai momen atau situasi yang berbeda selama periode kenabian beliau. Mulai dari Gua Hiro hingga turunnya wahyu terakhir sebelum wafat beliau di Madinah secara bertahap. Di sini mungkin belum lengkap penulisannya. Nah, kemudian metode pewahyuan. Jibril menyampaikan wahyu dalam bentuk ayat-ayat Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian dihafal dan ditransmisikan beliau kepada para sahabat dan umat Islam. Pewahyuan wahyu kadang-kadang terjadi melalui mimpi atau secara langsung kepada Nabi Muhammad. Penerimaan wahyu Al-Quran ada di luar jangkauan penalaran akal manusia. Selama 14 abad silam, tidak ada seorang Rasul pun yang muncul, dan dalam memahami fenomena wahyu, kita semata-mata merujuk pada laporan otentik dari Nabi Muhammad SAW dan orang-orang kepercayaan yang menyaksikan kehidupan beliau. Dalam sebuah riwayat yang mencerminkan tentang apa yang dialami Nabi dalam menerima wahyu, Al-Harits bin Hisham bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana wahyu itu sampai kepadamu?" Beliau menjawab, "Kadang-kadang seperti bunyi lonceng, dan itu yang paling dahsyat yang sampai kepadaku. Kemudian lenyap dan aku dapat mengulang apa yang dikatakan. Kadang-kadang malaikat hadir. Kadang-kadang malaikat hadir dalam bentuk jelmaan manusia dan berkata kepadaku, dan aku dapat memahami apa yang dikatakan." Aisyah menuturkan, "Aku pernah melihat Nabi saat wahyu turun kepadaku, di mana hari itu beliau merasa kedinginan sebelum wahyu berhenti dan dahinya penuh dengan keringat." Seperti itu. Kemudian isi dan struktur. Al-Quran mengandung berbagai macam topik, termasuk hukum, etika, sejarah, ajaran keagamaan, dan nasihat moral. Struktur Al-Quran sendiri juga unik, di mana ayat-ayatnya tidak diatur berdasarkan urutan kronologis penurunannya, tetapi berdasarkan tema dan tujuan tertentu. Al-Quran adalah kitab suci agama Islam yang terdiri dari 30 bagian yang disebut dengan juz, 114 surah yang terbagi dalam lebih dari 6.000 ayat. Ya, dengan tema-tema yang beragam tetapi saling terkait. Berikut beberapa gambaran umum terkait isi dan struktur Al-Quran. Yang pertama, surat-surat. Al-Quran terdiri dari 114 surat yang berbeda-beda ukuran, mulai dari yang terpanjang di surat Al-Baqarah dan yang terpendek di surat Al-Kautsar. Surat-surat ini dikelompokkan berdasarkan panjang dan tema, dengan beberapa surat bersifat Makkiyah dan yang lainnya bersifat Madaniyah. Disebutnya bagian Al-Quran ini dengan surat karena mulianya, atau jika Al-Quran diibaratkan sebuah gedung, maka surat itu adalah tingkat-tingkatnya. Kemudian setiap surat terdiri pula dari beberapa bagian kecil yang disebut ayat. Surat-surat Al-Quran tersebut tidak sama jumlah
ayatnya dan tidak sama pula panjang pendeknya. Misalkan surat At-Tahrim dan surat Al-A'la yang memiliki jumlah ayat sama yaitu 19 buah, namun ternyata surat At-Tahrim lebih panjang dari surat Al-A'la. Melihat adanya perbedaan panjang dan pendeknya surat, maka para ulama mengklasifikasikan surat Al-Quran menjadi 4 macam, yaitu As-Sab'ut Tiwal, yaitu 7 surat yang panjang-panjang. Ketujuh surat tersebut adalah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-A'raf, Al-An'am, Al-Ma'idah, dan Yunus. Kemudian Al-Mi'un, yaitu surat-surat yang terdiri dari 100 ayat atau lebih seperti Hud dan Yunus. Kemudian Al-Mathani, yaitu surat-surat yang terdiri kurang dari 100 ayat seperti surat Al-Anfal, At-Taubah, dan Al-Hajj. Dan selanjutnya Al-Mufassal, yaitu surat yang pendek-pendek seperti Al-Alaq, Al-Qadr, dan An-Nas. Surat terpanjang yang terdiri dari 12 isi Al-Quran adalah surat Al-Baqarah yang terdiri dari 286 buah ayat, sedangkan yang terpendek Al-Kautsar terdiri dari 3 ayat. Jumlah ayat. Ayat-ayat ini dikenal meskipun para ulama telah bersepakat tentang jumlah surat yang terdapat dalam Al-Quran sebanyak 114 buah, namun mereka tidak sepakat dengan jumlah ayatnya. Ya, menurut hasil hitungan ulama Basrah, jumlah seluruh ayat Al-Quran adalah 6.205 buah. Menurut ulama Madinah, sebanyak 6.214 buah ataupun ayatnya. Menurut ulama Makkah sebanyak 6.220. Kemudian menurut ulama Syam sebanyak 6.226 buah. Menurut ulama Kufah sebanyak 6.236 buah ayat. Munculnya perbedaan pendapat tersebut disebabkan oleh perbedaan-perbedaan berikut. Yang pertama, para ulama berbeda pendapat tentang status Fatihatus Surah, pembukaan surat. Apakah merupakan sebuah ayat yang berdiri sendiri atau merupakan bagian dari sebuah ayat. Nah, kemudian para ulama berbeda pendapat tentang status basmalah yang terdapat pada permulaan surat. Menurut sebagian ulama, basmalah ini merupakan salah satu dari ayat-ayat Al-Quran, tetapi menurut yang lain tidak termasuk ayat Al-Quran. Para ulama berbeda pendapat tentang dalam penempatan akhir dan penghabisan ayat, yakni fasilah. Adapun kata yang terdapat dalam Al-Quran menurut seorang ulama Madinah yaitu Atha bin Yasar sebanyak 77.439 buah, sedangkan jumlah hurufnya sebanyak 325.345 buah. Baik. Nah, ini belum banyak juga ya. Insya Allah. Kemudian tema-tema sentral. Tema-tema utama dalam Al-Quran meliputi keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehidupan sesudah mati, perintah moral, keadilan sosial, kewajiban ibadah, kehidupan akhirat, dan Al-Quran juga sering mengingatkan manusia untuk berpikir, merenung, dan mengambil pelajaran dari ayat-ayatnya. Kemudian struktur berbasis tema. Meskipun Al-Quran tidak diatur secara kronologis berdasarkan penurunannya, ayat-ayat dalam Al-Quran seringkali terkait dalam kelompok-kelompok berdasarkan tema tertentu. Ini memungkinkan pembaca untuk menemukan kesinambungan dalam ajaran dan pesan yang disampaikan. Kemudian struktur berbasis makna, yakni Al-Quran diturunkan atau memiliki struktur yang disusun berdasarkan makna dan konteks. Misalnya beberapa surat mengandung ayat-ayat yang berkaitan satu sama lain secara langsung, sementara surat lainnya berfungsi sebagai pengulangan atau penjelasan dari ayat-ayat yang sebelumnya. Kemudian poin yang selanjutnya D, ini konsistensi dan keselarasan. Al-Quran memiliki konsistensi dan keselarasan yang unik dalam keseluruhan teksnya. Meskipun diturunkan dalam periode waktu yang cukup panjang, tidak ada perubahan signifikan dalam pesan, ajaran, atau nilai-nilai yang disampaikan di dalamnya. Ya. Yang menunjukkan keaslian dan keorisinalitasnya. Konsistensi dan keselarasan Al-Quran merujuk pada fakta bahwa meskipun Al-Quran diturunkan secara bertahap selama periode yang panjang, keseluruhan teksnya tetap konsisten dalam pesan, ajaran, dan nilainya. Beberapa aspek konsistensi dan keselarasan Al-Quran yang patut diperhatikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, konsistensi ajaran. Al-Quran mengandung serangkaian ajaran moral, etika, hukum, spiritual, konsistensi dan spiritual yang konsisten sepanjang teksnya.
Meskipun ayat-ayatnya diturunkan dalam konteks yang berbeda-beda, pesan-pesan ini seperti tauhid, akhlak, keadilan, kasih sayang, itu tetap konsisten dan tidak berubah. Yang selanjutnya, yakni keselarasan dalam cerita. Al-Quran seringkali menyampaikan cerita tentang nabi-nabi dan umat-umat sebelumnya. Meskipun cerita-cerita ini tersebar di seluruh teks Al-Quran, mereka tetap konsisten dalam penyampaian nilai-nilai moral dan pelajaran yang dapat diambil. Kemudian keselarasan dengan fakta ilmiah. Ya, meskipun Al-Quran bukan sebuah buku ilmiah, ya, banyak ayat dalam Al-Quran yang sejalan dengan penemuan-penemuan ilmiah modern. Hal ini termasuk deskripsi tentang perkembangan janin, fenomena alam, dan prinsip-prinsip ilmiah lainnya. Kesesuaian ini menunjukkan konsistensi Al-Quran dengan pengetahuan yang semakin berkembang. Yang selanjutnya, keselarasan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Keselarasan antara Al-Quran dengan pesan-pesan atau hadis Nabi Muhammad adalah aspek penting dalam pemahaman Islam. Meskipun Al-Quran dianggap sebagai wahyu langsung dari Allah SWT dan hadis adalah perkataan, tindakan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW, keduanya dianggap saling melengkapi dan tidak bertentangan. Hadis Nabi Muhammad SAW seringkali mengkonfirmasi atau menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang mungkin membutuhkan klarifikasi atau pemahaman lebih lanjut. Nabi Muhammad juga dianggap sebagai tafsir hidup Al-Quran karena beliau menjalankan ajaran-ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Ajaran yang ditemukan dalam Al-Quran seringkali memiliki kesinambungan dengan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis-hadisnya. Misalnya konsep tauhid, akhlak yang baik, saling mengasihi, dan kewajiban sosial. Semuanya ditekankan baik dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Al-Quran dan ini menunjukkan kesesuaian dengan konteks budaya sejarah di mana mereka diturunkan. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya gaya atau yang menunjukkan originalitas Al-Quran adalah bahasa dan gaya sastra. Al-Quran menggunakan bahasa Arab yang sangat indah dan dipuji karena keindahan dan kekuatannya. Bahasa dan gaya sastra Al-Quran dianggap sebagai keajaiban yang tak tertandingi bahkan oleh para penyair dan penulis terbesar pada masa itu. Gaya sastra yang digunakan dalam Al-Quran termasuk penggunaan metafora, perumpamaan, retorika yang kuat, sangat membedakan dari karya-karya sastra Arab atau bahasa lainnya pada masa itu yang menjadi bukti keaslian dan keoriginalitasnya. Yang selanjutnya, pengaruh Al-Quran terhadap budaya dan sastra. Meskipun telah berusia lebih dari 14 abad, Al-Quran tetap memiliki pengaruh yang tak tertandingi dalam kehidupan dan pemikiran umat Islam. Kehadirannya yang abadi dan relevan menguatkan keyakinan akan keaslian sebagai wahyu ilahi. Al-Quran memiliki pengaruh yang mendalam terhadap budaya, sastra, dan pemikiran di seluruh dunia Islam. Namun Al-Quran sendiri tidak terpengaruh oleh budaya atau sastra sebelumnya. Pandangan ini menegaskan bahwasanya Al-Quran adalah karya yang orisinal dan independen. Berikut beberapa contoh pengaruhnya. Yang pertama, bahasa dan sastra Arab. Al-Quran telah memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan dan standarisasi bahasa Arab. Bahasa Arab dalam Al-Quran dianggap sebagai bahasa suci yang dipelajari oleh jutaan orang di seluruh dunia Islam. Sebagai bahasa Al-Quran, maksudnya dipelajari di dunia Islam sebagai bahasa Al-Quran. Penggunaan bahasa dan frase Al-Quran juga merembes ke dalam bahasa Arab sehari-hari. Al-Quran memiliki pengaruh yang mendalam terhadap sastra Arab. Gaya sastra Al-Quran termasuk penggunaan metafora, retorika yang sempat saya jelaskan tadi di atas. Kemudian pengaruh terhadap puisi dan prosa. Diringkas lagi ya. Jangan terpanjang. Kemudian seni rupa, tradisi lisan, dan pementasan. Kalau di seni rupa pengaruhnya adalah seperti seni kaligrafi, ukiran, seni hias. Tradisi lisan, pementasan, dan kemudian di filsafat yang memberikan inspirasi bagi para pemikiran filsuf muslim dan mengembangkan pemikiran dan teori-teori mereka. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya rekaman dan penyusunan Al-Quran. Kendati diwahyukan secara lisan, Al-Quran sendiri secara konsisten menyebut sebagai kitab tertulis. Ini memberikan petunjuk bahwa wahyu secara tercatat wahyu tercatat dalam tulisan. Pada dasarnya ayat-ayat Al-Quran sudah tertulis
sejak awal perkembangan Islam. Miskin, Meski masyarakat, bisa diringkas. naam. Nah, kemudian selanjutnya bahwasanya seperti tadi di atas, ini menjelaskan tentang rekaman Al-Quran bahwasanya ketika wahyu turun, Nabi selalu memanggil penulis wahyu dan meletakkan ayat ini dan ke situ. Kemudian prediksi dan ilmu pengetahuan seperti yang di atas bahwasanya Al-Quran memprediksi sudah dari zaman dahulu terkait dengan perkembangan ilmu modern. Di sini ada berbagai contoh yang terkait deskripsi alam semesta, deskripsi tentang embriologi, kemudian ada tentang pembahasan pembentukan awan. Dalam Al-Quran tersebut dibahas dan dalam ilmu sains pun sudah terbukti bagaimana pembentukannya. Kemudian tentang lautan dan sungai, ya, yang sejalan dengan temuan modern dan yang terdapat dalam Al-Quran. Sebagaimana firman-Nya, dia membiarkan dua laut mengalir yang keduanya bertemu. Ya, antara keduanya ada batas yang tidak terlampaui oleh masing-masing. Surat Ar-Rahman 19 sampai 20. Dan seterusnya. Ya, keseluruhan originalitas Al-Quran terdapat dalam bahasa, isi, struktur, konsistensi, keutuhan yang unik, serta kesesuaian ajarannya dengan pesan Nabi Muhammad SAW dan relevansinya dengan zaman modern. Ini membuat Al-Quran tetap menjadi objek studi yang menarik bagi para cendekiawan, serta sumber inspirasi dan petunjuk bagi umat Islam. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika terlalu belepotan dalam presentasi. Kiranya dapat dimaklumi, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Siapa lagi yang presentasi? Lanjut ke presentator kedua ya, Bu ya. Ada Ustadz Basto. Mana yang kira-kira aspek yang belum dibahas? Silakan Ustadz. Usahakan Anda berbicara teorinya, jangan berbicara kelebihan-kelebihan Quran, tapi teori-teori orientalisnya. Apa teori orientalis tentang Quran itu original atau tidak? Ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Eh, di sini saya mendapatkan tugas pertama dalam studi orientalis Al-Quran yang membahas tentang originalitas Al-Quran. Ya, Eh, ternyata saya hampir sama dengan pemakalah sebelumnya, yaitu Rizky, yaitu membahas dari tentang kurang lebih tentang kelebihan-kelebihan Al-Quran. Jadi tidak membahas dari tentang orientalis, sisi orientalis. Saya sempat berpikiran akan menulis tentang sisi orientalis, teori-teori orientalis, tetapi saya pikir itu ini sebagai prolog ya. Mungkin teman-teman yang lain di makalah yang lain akan membahas tentang masalah itu. Jadi kurang lebih yang Berarti nggak usah panjang, karena ini materinya sudah nggak tahu kalian ngambil dari sumber sama atau saya nggak ngerti. Ya. Kok sama gitu, awalannya sama, ayatnya sama. Jadi nggak usah terlalu panjang, karena yang kita perlukan itu teori orientalis, bukan klaim kita tentang kelebihan Quran. Gitu ya. baik, baik. Baik, mungkin saya tidak terlalu panjang ya. Studi Al-Quran memang telah menarik perhatian dunia, bukan saja di kalangan sarjana Muslim sejak awal Islam, tetapi juga bagi kalangan orientalis. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa studi Al-Quran yang dilakukan di kalangan orientalis menjadikan salah satu kajian yang membuat sebagian umat Islam ragu dengan apa yang dilakukan oleh para ulama Islam tentang Al-Quran. Hal ini terbukti sejak awal umat Islam sedikit pun tidak pernah meragukan kemurnian atau keaslian Al-Quran itu. Hal tersebut didasarkan keyakinan bahwa Allah akan memelihara Al-Quran sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Hijr ayat 9, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun.
Ayat di atas telah menjamin bahwa apa yang dibaca, didengarkan dari Al-Quran sama persis dengan apa yang pernah dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dengar oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah juga menetapkan bahwa Allah lah yang menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Dialah pula yang menjaganya. Namun keyakinan tersebut mulai terusik ketika para orientalis melakukan kajian yang hasilnya menggulirkan keraguan terhadap teks Al-Quran. Dan ironisnya banyak dari kalangan cendekiawan Muslim yang terpengaruh dengan kajian para orientalis tersebut. Hal tersebut menjadi pintu masuk yang dipakai oleh orientalis sebagai pemecah belah keyakinan umat Islam terhadap orientalis. Kemudian di sini saya tidak baca, maka di sini di dalam buku pengantar studi Islam Al-Quran, Mana Al-Qatan dalam karyanya, dalam bab pertama beliau menjawab tuduhan-tuduhan ya, yang menyinggung tentang originalitas Al-Quran, bahwa Al-Quran diturunkan sebagai mukjizat kepada manusia dan telah terjamin keasliannya. Namun, jika di antara mereka yang tidak mempercayai atau meragukan kebenaran Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang syirik. Maka kemudian Man Al-Qatan mengutip sebuah ayat sebagai dalil bahwasanya alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Kemudian dalam masalah originalitas Al-Quran tadi sudah dibahas oleh saudara kita di apa di dalam pemakalan yang pertama. Namun di sini Mana Al-Qatan beliau menegaskan salah satunya adalah eh, orang-orang orientalis meyakini bahwasanya Al-Quran itu adalah bukan wahyu, tetapi adalah dari pribadi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pribadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau yang menciptakan maknanya, beliau pula yang menyusun bentuk gaya bahasanya. Nah, tentu Man Al-Qatan memberikan sebuah jawaban bahwasanya apa? Apabila Nabi menghendaki kekuasaan untuk dirinya sendiri dan kemudian beliau menantang manusia dengan mukjizat-mukjizat untuk mendukung kekuasaannya, tidak perlu beliau menisbahkan semua itu kepada Allah. Kenapa? Beliau membutuhkan sebuah kekuasaan. Maka cukup beliau menisbahkan pada dirinya langsung. Al-Quran menisbahkan kepada beliau langsung. Nah, itu salah satunya. Maka sebab kita tahu bahwasanya kenyataan semua orang Arab dengan segala kefasihannya tidak mampu menjawab tantangan Al-Quran. Bahkan ini mungkin bisa jadi mendorong mereka, orang-orang Arab saat itu, menerima tentang Al-Quran, menerima tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau menjelaskan bahwasanya Mana Al-Qatan tidak dapat pula dikatakan bahwa dengan menisbahkan Al-Quran kepada Allah, beliau ingin menjadikan kata-kata yang terhormat. Seharusnya kalau beliau ingin menjadikan kata-kata terhormat, cukup dinisbahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beliau menjelaskan seperti itu di dalam di dalam Man Al-Qatan. Kemudian wahyu yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala bukan karangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, minimal ditandai oleh dua indikator. Pertama, kapasitas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang ummi. Karena tentunya orang-orang orientalis, sebagaimana dijelaskan oleh Man Al-Qatan, mereka menuduh bahwasanya Rasulullah sangat mahir menulis, kemudian dengan kecerdasan yang luar biasa dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pertama dijawab di sini bahwasanya Rasulullah seorang ummi, tidak memiliki kemahiran baca tulis, sehingga sangat amat mustahil ayat-ayat Al-Quran itu yang memiliki keindahan bahasa dan susunan yang sangat indah yang disusun oleh seorang ummi. Kedua, penggunaan di dalam Al-Quran menggunakan kata tala yatlu, yutla, atau seterusnya sebagaimana ini adalah memberikan isyarat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang ditugaskan untuk membacakan ayat-ayat itu kepada umat manusia. Jadi ini beberapa fakta yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran bukanlah karya beliau melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, fakta selanjutnya adalah Al-Quran banyak menyebut tentang teguran-teguran maupun kritik-kritik beberapa sikap Rasulullah SAW. Seandainya Al-Quran merupakan karangan beliau, niscaya beliau akan menyembunyikan teguran dan kritikan tersebut.
Yang ketiga, di dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang mulanya tidak diketahui maksudnya oleh Rasulullah SAW. Baru kemudian Rasulullah mengetahui setelah Allah menjelaskan pada ayat selanjutnya ketika Allah turunkan. Keempat, Al-Quran banyak memaparkan informasi historis yang terjadi di masa silam maupun yang terjadi di masa lampau. Kemudian yang kelima, Al-Quran mengungkapkan informasi-informasi yang ini tentunya selaras dengan apa penemuan-penemuan abad modern. Nah, ini adalah tentang pembahasan itu. Maka kemudian di sini tadi sudah disinggung tentang Al-Quran sebagai aspek-aspek isyarat-isyarat ilmiah tadi sudah singgung. Kemudian Al-Quran sebagai aspek-aspek pemberitaan gaib tadi juga sudah disinggung. Maka salah satu pembahasan tentang originalitas Al-Quran atau otentik dari Al-Quran adalah tentang banyak membahas tentang sejarah kodifikasi dari Al-Quran itu sendiri. Ya. Nah, maaf ya, Buya Ar-Razi, saya tadi sebagaimana penulisan ini dari awal saya sudah salah memahami ya. Jadi untuk teori-teori dari orientalis tidak saya ungkapkan di sini. Tentu di sini membahas tentang sejarah kodifikasi Al-Quran. Ya. Yang pertama adalah pemeliharaan Al-Quran melalui hafalan. Ya. Dan tentunya eh, dalam pemeliharaan Al-Quran ini di zaman Rasulullah SAW melalui hafalan dan tulisan. Ya. Nabi berupaya bagaimana mengembangkan pendidikan, memberikan motivasi kepada umat untuk menghafal dan menyampaikan wahyu yang diterima. Sehingga kemudian muncullah peropol-peropol yang menghafal Al-Quran atau dan pengajar Al-Quran dari Ibnu Mas'ud, Khabbab, Mus'ab bin Umar, Ubadah bin Samit, Ubay bin Ka'ab, Mu'ad bin Jabal, Abu Ubaidah, dan seterusnya. Dan kemudian Rasulullah SAW juga salah satu bentuk pemeliharaan Al-Quran selain dalam bentuk tulisan, selain dalam bentuk hafalan, juga dalam bentuk sebuah tulisan. Maka kita bisa melihat bahwasanya ada kutabul wahyi, ada orang, ada penulis wahyu seperti Abu Bakar, ya, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib bin Mas'ud dan seterusnya. Dan kemudian kepenulisan Al-Quran pada masa Abu Bakar ini juga sama, di mana Abu Bakar memerintahkan Zaid bin Thabit untuk mengkompilasi Al-Quran sesuai dengan usulan Umar bin Khattab ya, setelah terjadinya perang Yamamah yang di mana banyak menelan banyak korban dari penghafal Al-Quran. Ya. Maka kemudian beliau membuat sebuah undangan umum kepada umat Islam untuk berpartisipasi dalam mengumpulkan Al-Quran. Nah, proyek tersebut dilakukan di Masjid Nabawi. Nah, kemudian yang keempat adalah penulisan Al-Quran pada masa Utsman bin Affan. Inilah pada masa ini terjadi perbedaan dalam membaca Al-Quran. Salah satu motif penulisan Al-Quran pada masa Utsman bin Affan ini. Nah, mungkin itu sekilas dari saya sebagai pemakalan tentang originalitas Al-Quran. Oke, baik. Ya, judul mata kuliah kita bukan mata kuliah ulumul Quran, mata kuliah kita mata kuliah orientalism ya. Oke, sebentar. Oke, jadi ke depan teman-teman hindari mata kuliah kita tidak bersifat doktrin. Ya. Saya yakin di antara Anda sudah tidak diragukan lagi tentang keimanannya tentang Quran. Ya. Jadi nggak usah kemudian menyebutkan kelebihan-kelebihan yang selama ini memang kita sudah percaya. Jadi, Anda nggak ceritakan pun saya sudah percaya dengan Quran yang sempurna itu.
Oke, yang lain pada aktif atau tidak ini? Atau cuma masuk doang? Aktif? Ya, coba buka sebentar saja, habis itu Anda tutup lagi juga boleh. Saya Coba akan Bu. mulai langsung masuk ke inti persoalan setelah ini. Oke, sebentar saja saya pengen lihat siapa aja ini siswanya. Sudah belum? Baik, baik. Sepertinya ada yang lagi di atas motor kayaknya. Kuliah di atas motor seru sekali. Oke, silakan Anda perhatikan ke bagian layar Anda karena saya akan coba mencoret-coret hal yang sangat penting sekali untuk kuliah kita. Lima, delapan, enam, tujuan terjadi. Dipersilakan segera naik ke pesawat udara melalui nomor 4. Terima kasih. Five, eight, six, leaving for terjadi. Please board the aircraft. Jadi, teman-teman, pembahasan originalitas Quran itu pembahasannya tentang perdebatan orientalis. Dan saya yakin Anda tidak akan berpengaruh. Apakah Quran itu original sebagai wahyu Allah? Ya, jadi mereka mempertanyakan Quran. Quran ini apakah betul dari Allah? Atau ini buatan Rasulullah? Atau, oke. Jika ini dari Allah, selesai. Tapi kebanyakan mereka mengatakan ini buatan Nabi Muhammad. Maka dalam hal ini muncullah banyak teori tentang Al-Quran. Jadi kata mereka Al-Quran ini dari Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad ini mereka nggak percaya Nabi Muhammad itu seorang yang ummi. Maka Nabi Muhammad ini mereka teorikan ada 3 teori ya. Pertama, Nabi Muhammad itu dianggap, jadi ada namanya teori al-athar atau taksiriyah. Jadi ada nazariyah taksir kalau bahasa Arabnya. Kalau bahasa kita teori pengaruh. Nah, mereka membangun sebuah teori namanya teori influence, ya, dipengaruhi. Teori ini yang dibangun oleh orientalis lama, ya, bahwa begini. Al-Quran itu dibuat oleh Nabi Muhammad, itu dipengaruhi oleh, mereka beda pendapat. Ada kelompok, kalau dia Yahudi, dia mengatakan Al-Quran itu pengaruh dari ajaran Yahudi. Tokoh yang menyebutkan begitu, itu namanya Abraham Geiger. Abraham Geiger ini ya kayak namanya, mungkin ada kegegeran pemikiran dia, jadi dia sembarang sekali mengatakan Al-Quran itu bagian dari pengaruh Yahudi. Geiger ini orang Jerman ya, dia orang Jerman. Buku dia ditulis tentunya bahasa Jerman tahun 1933. Jadi Anda bayar 1833. 1833 itu kita ngapain? Di Indonesia belum ada ya. 1833 itu di Sumatera lagi ada perang Padri itu ya. Lalu beberapa wilayah di Indonesia sedang perang ada yang antar kerajaan, ada yang melawan Belanda, ada yang melawan Inggris dan lain sebagainya. Itu 1833. Teori pengaruh ini kemudian menyebar ke Inggris karena tahun 1833 ya, buku dia bahasa Jerman diterjemah ke bahasa Inggris tahun 1959. Anda coba perhatikan ini genealogi pemikiran diterjemah ke bahasa Inggris, masuk ke Britania
Inggris Raya. Inggris itu negara Kristen. Maka dibacalah buku Geiger oleh orang-orang yang ada di UK, ya, Inggris. Apa yang terjadi? Setelah 1959, orang-orang yang ada di Inggris kemudian membuat teori yang mirip dengan Geiger, tapi objek dan predikatnya dibedakan. Jadi subjek predikatnya dibedakan. Jadi mereka mengatakan bahwa Nabi Muhammad dipengaruhi oleh Kristen. Pokoknya ini agak banyak ya. Arthur Jeffrey dia di Australia, ada yang namanya Richard Bell. Richard Bell itu bukunya sudah ada PDF-nya semua, udah bisa cari ya. Termasuk buku Abraham Geiger itu, dia menyebut Nabi Muhammad itu dengan Mahomet ya. Si Geiger ini, Richard Bell, dia menyebutnya Muhammad. Richard Bell ini mengatakan bahwa Al-Quran itu dari Kristen. Terus ada teori ketiga, pengaruhnya ini lebih dasar lagi, mereka bilang dari paganisme Arab. Nah, tapi teori ini sangat lemah sekali. Kenapa lemah? Karena Al-Quran justru menyerang pagan. Kan teori ini tidak diterima. Nah, ada satu dua penulis lah di kalangan orang Arab yang Al-Quran itu ada pengaruh pagan. Nah ini maksud saya, Anda petakan siapa aja yang bilang ini Yahudi, siapa yang Kristen itu maksud saya. Itu yang Anda presentasikan seharusnya. Tapi apa yang boleh buat ternyata ada misunderstanding. Padahal judul kuliah kita, mata kuliah kita jelas orientalisme dan Al-Quran, bukan ulumul. Nah, coba Anda lihat begitu tertariknya orang-orang Barat itu terhadap Al-Quran itu asal-usulnya apa sih? Kemudian ada teori-teori yang lebih agak positif. Ada yang lebih positif. Itu kayak Noldek, Theodor Noldek. Itu Noldek ini diterjemah ke bahasa Arab. Judulnya Tariful Quran. Ini sudah diterjemah, di Mesir diterjemah, Tariful Quran. Theodor Noldek, dia mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu mengubah sendiri Al-Quran, tapi dalam bimbingan Allah. Jadi ada inspirasi dari Allah, ada inspirasi, lalu Nabi Muhammad ubahlah namanya Al-Quran. Ini teori Noldek. Teori ini agak lumayan dibandingkan yang lain. Dia agak oke lah. Panggilan terakhir bagi para penumpang pesawat dengan nomor penerbangan lima saya curiga dia membaca Al-Iqra. Itu sebabnya kebetulan di mata kuliah kita Anda wajib mempunyai Al-Iqra, karena hampir semua orientalis membaca kitab Al-Iqra dari Najib. Jadi termasuk di situ kondisi Al-Quran itu selesai. Ternyata ada satu pasal yang saya curiga Noldek membaca itu, sehingga saya nggak kaget dengan teori-teori mereka, apakah Nabi Muhammad itu yang mengubah Quran atau tidak. Tapi dia percaya itu dari Allah. Salah susunan kalimatnya ini dia mengatakan ini dari Nabi Muhammad itu sendiri. Oke, kita keluar dulu dari papan tulis ini. Saya akan tampilkan kitab. Ya. Saya tampilkan Al-Itqan. Coba Anda perhatikan ke layar. Al-Itqan. Sebentar. Anda kalau punya cetakan Risalah, itu ada halaman, saya ingat saya halaman berapa tadi? Halaman 100 ya. Kita cari halaman 100. Di Kaifiyatul Inzal.
Jadi Anda kuliah orientalis tidak akan menjauhkan Anda dari Turos. Justru kita tambah getol baca Turos karena orientalis ini khatam baca alif lam. Dan aneh kan kalau ada mahasiswa Paskar tapi nggak beres baca alif lam. Dan sekelas Anda, walaupun saya tidak melarang Anda baca Manaul Qattan, tapi sekelas Anda bacaannya tidak Manaul Qattan lagi. Karena Manaul Qattan itu buku daras yang dipakai untuk pesantren ya, atau S1. Kelas Anda masuk ke yang lebih orisinal, yaitu karya-karya yang menjadi rujukan dari Manaul Qattan dan orang sejenisnya. Ya. Nah, Anda coba lihat ini. Kalau pakai layar handphone mungkin agak kecil. Kaifiatul inzal. Bagaimana tata cara inzal, cara penurunan wahyu itu gimana? Di sini ada Asbihani berkalam. Apa kata Asbihani dalam mukadimah tafsir dia? Ittafaqa ahli sunnah. Kesepakatan ahli sunnah itu apa? Kalam Allah itu munazzal. Tapi mereka berbeda pendapat mengenai makna inzal. Ini ahli sunnah loh, ahli sunnah. Di antara minhum ahli sunnah itu yang berpendapat bahwa Allah alhama kalamahu, mengilhamkan kalamnya kepada Jibril. Nah, Anda coba lihat. Allah mengilhamkan kepada Jibril fisama. Wa wa'alin dan makan. Wa allamahum qira'atahu, mengajarkan cara bacanya. Itu Jibril, lalu sudah Jibril menyampaikan diri kepada Nabi Muhammad bahwa yahbitu fil makan, dengan cara turun di tempat. Nah, berarti Allah mengilhamkan kepada Jibril, lalu Jibril lah kemudian menyampaikan. Ini teori pertama di kalangan ahli sunnah. Itu teori. Teori kedua, ya, wafid tanzil. Kalau tadi tentang sumber, sekarang metode pengambilannya gimana? Ada dua. Yang pertama, sama Nabi, nah ini bahasanya agak mengerikan. Ini kitab Ahlussunnah ya, teman-teman, ada jangan nggak usah khawatir. Anda Nabi SAW, Nabi infala terlepas dari formulasinya, lalu berubah menjadi bentuk malaikat. Jadi Nabi ini bisa berubah menjadi malaikat. Nah, ini unik juga, ini kitab ada kalimat begini. Supaya sama dengan Jibril, lalu setelah menjadi dalam bentuk malaikat, beliau ngambil kepada Jibril. Itu kalimatnya. Jadi Nabi, ya, kalau imajinasi anak kartun kan jadi manusia super dulu gitu. Berubah jadi manusia super baru bisa nangkap idenya Jibril. Lalu yang kedua, Nabi infala ilal basyari, atau malaikat menjadi manusia, lalu Nabi mengambil dari malaikat. Kalau yang kedua ini oke. Yang pertama ini sulit dibayangkan kata Al-Asbihani. Jadi teori ini ternyata sempat diimajinasikan oleh orang-orang terdahulu ya. Nah, kalau kata At-Tibi, Nabi SAW mengambil dari malaikat dari Allah, dan itu pengambilan secara rohani. Atau dia diambil dari Lauh Mahfuz, oleh malaikat mengambil Lauh Mahfuz dari Nabi, dari malaikat ke Rasul. Nah, ini teori-teori mereka. Ini mengenai
sumbernya dari mana. Jadi ternyata teori-teori yang disebut oleh orientalis itu bukan teori baru, ya. Sudah ada ternyata dalam teks kita. Itu maksud saya. Sudah ada dalam teks kita. Nah, sekarang kita coba lihat sekarang apakah Nabi Muhammad yang mengubahnya atau tidak. Ini ternyata ada teorinya di dalam kitab ini. Kita coba lihat di halaman berikutnya 101. Al-Munazzal ala Nabi salasa aqwal. Ini ahli sunnah semua. Ya. Al-lafzu wal makna. Lafaz makna. Anak Jibril, jadi Jibril menghafal Quran dari Lauh Mahfuz dan turun dengannya. Wa zakar ba'dhum anna harful Quran bil mahfuz kullu harfin minha bi qadri jabal qaf, satu huruf sama dengan satu jabal qaf. Jabal qaf yang di sini maksudnya yang di Yaman. Lalu setiap huruf mencakup ada makna yang hanya Allah yang tahu. Yang kedua, Jibril nazala bil ma'ani fasa. Yang selama ini kita yakini kan nomor pertama. Ternyata di kalangan ahli Quran itu ada yang mengatakan bahwa yang turun itu maknanya aja. Lalu setelah Nabi SAW mengetahui makna itu, adbara anha bil wasil. Nabi mengungkapkannya dalam bahasa. Jadi secara meaning Quran itu dari Allah, tapi bahasanya itu bahasa Rasulullah. Teori itu ternyata ada dan itu kemudian dipublish ulang oleh orientalis. Sedangkan yang ketiga, Jibril menyampaikan makna, ya. Lalu Nabi dengan bahasa Arab dan ahlu sama karena orang di langit pakai bahasa Arab, Nabi kemudian membacanya. Maksud saya tema ini teman-teman, apa yang mereka teorikan tadi tentang Nabi, apakah Nabi yang mengubah sendiri atau tidak? Nah, Theodor Nolek sepertinya menyadari bacaan ini, maka dia sepertinya cenderung ke nomor pertama dan kedua dan ketiga ini. Jadi saya ketika dapat penjelasan begitu pun tidak heran bahwa ada kok di antara ulama kita yang seperti itu dan itu nggak aneh. Yang aneh itu adalah ketika mereka menteorikan tentang Quran itu dari Yahudi, Quran itu dari Nasrani. Alasannya sederhana karena beberapa lafaz yang ada di Quran itu nama, tokoh, tempat itu sama dengan yang ada di dalam. Baik. Jadi pendek cerita itu. Orientalis segamblang itu mereka mungkin next time saya nukil kepada Anda orientalis seperti William nanti kita akan coba eksplorasi di bagian mana dia mengatakan bahwa Quran itu buatan Muhammad, itu bahasa mereka juga Oke, itu maksud saya kalau kita tidak berbelit-belit, orientalis segamblang dan saya yakin mereka tidak akan menggoyangkan iman Anda ya. Tapi ada satu hal yang mau saya tegaskan di sini. Orientalis itu berjasa satu hal, yaitu menghidupkan pembahasan-pembahasan yang sudah mati di ulumul Quran. Jadi pembahasannya sudah berhenti, itu dihidupkan sama dia lagi. Ini kelebihan orientalis. Tapi saya ingin menegaskan kepada Anda bahwa ada perbedaan antara Al-Quran sebagai wahyu Allah dengan Al-Quran sebagai mushaf. Itu beda. Al-Quran sebagai wahyu Allah dalam akidah Ahlussunnah bila harfin, bila sautin, tanpa huruf, suara dan sangat suci sekali. Sedangkan Al-Quran sebagai sejarah kertas, mushaf. Mushaf itu kan dari kata suhuf, kumpulan dari suhuf, lembaran-lembaran kertas itu disebut mushaf. Nah, jangankan orientalis,
orang Muslim, ilmuwan Muslim pun ketika bahas tentang sejarah mushaf Quran, itu yang keras itu banyak yang meragukan yang ditulis dalam buku-buku yang Anda baca sekarang, itu bagi saya nggak ada masalah. Yang bermasalah imannya adalah ketika mereka mempersoalkan Al-Quran sebagai wahyu Allah. Itu bukan bagian sejarawan, itu bukan bagian dari peneliti seperti Anda, seperti kita. Itu bagian teolog, ahli usuluddin. Jadi kita tidak akan terjebak kepada tokoh-tokoh orientalis lama seperti Geiger itu, Geiger, dan lain-lain, mereka yang kemudian mempersoalkan kesucian Qurannya. Yang kita bahas nanti lebih kepada Al-Quran sebagai teks yang bisa lintas lalu masuk ke dalam surga. Itu maka Anda akan aman. Kalau Anda mengkritisi tentang itu juga tidak itu ya. Dan Anda coba lihat sendiri bahwa Al-Quran itu betul secara sanad sudah disalin-salin, tapi baru jadi buku kan tahun 1920-an. Baru jadi buku. Lebih dahulu dari Bible udah dicetak di 1600-an. Sedangkan Quran baru dicetak 1994. Kita kan punya sanad Quran, bahwa Quran itu disalin menjadi secara manual. Tahun-tahunnya. Jadi, kalau kita mau bicara sejarah teks, sejarah manuskripnya, sejarah mushafnya, itu perdebatannya hampir sama dengan buku-buku literatur lain. Tapi sejarah Quran sebagai kalamullah ini kita tidak akan letakkan. Barangkali begitu ya. Oke teman-teman, saya lagi di bandara. Mungkin tidak sempat diskusi, tapi saya janji nanti di next pertemuan kita diskusi lebih panjang. Dan saya akan tampilkan kepada Anda teks-teks yang oke. Tapi saya juga berharap presentasi Anda syarat dengan nutilan teks-teks dari orientalis itu sendiri. Nah, itu yang saya harapkan. Oke, gimana ketua kelas bisa? Saya mohon izin kepada semua karena sebentar lagi boarding. Jadi tidak diskusi dulu ya. Nggak apa ya? Siap, Bu. Nggak apa-apa, Bu ya. Oke. Saya Manila, Bu ya. Khair. Saya mohon izin pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu ya.